Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Ya hadrati Rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ila hadrati Sayyidi Syekh Bahauddin Aqsabandi, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Sazili, Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas, ila hadrati Jamil Wali Songo, khususon Sayyidi Syekh Jumatil Kubra, khususon Sultan Fatah Akbar, wa alihim lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila hadrati syekhina murabbi ruhina sahibul sholawat kuning billah Syekh Sazarnus wa ahli, wa ila hadrati kulli jama'ati sholawat kuning billah al-akhya minhum wal amwat, jamil muslimin wal mu'minin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan untuk aktivitas tentunya yang bermanfaat, dan sekilas akan saya jelaskan mengenai posisi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, posisi menjaga niat kita, dan posisi karakter dohir batin yang ideal sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Jika kita uraikan lagi
mengabdi kepada Allah itu bagaimana? Dalam hadis juga disebutkan mengenai kedudukan niat dari manusia yang berperilaku, manusia yang beraktivitas. Dari niat ini akan menjadi syarat utama apakah aktivitas kita, perilaku kita masuk dalam kategori mengabdi kepada Allah atau bukan. Kalau bahasa ringkasnya adalah lillahi ta'ala atau enggak, seperti itu. Jadi hamba Allah yang memenuhi persyaratan adalah yang menjaga niatnya semata-mata karena Allah. Ketika manusia itu berbuat, berkata-kata maupun yang berupa angan-angan maupun yang berupa kata hatinya. Bagaimanapun kita sering menjumpai orang itu perilakunya baik, kata-katanya penuh kesopanan, mengucapkan yang mulia-mulia mungkin. Akan tetapi di akhir episode itu terbukti bahwa semua itu hanya sebuah kamuflase atau sebuah topeng untuk menutupi niatnya yang sebenarnya. Seperti itu. Kemarin dalam forum pengajian bersama Jamaah Raudhah 12 saya menjelaskan mengenai posisi niat. Jadi niat lillahi ta'ala itu sudah dikokohkan dari awal. Dari awal sebelum kita melakukan sesuatu. Itu sudah benar-benar diposisikan lillahi ta'ala. Sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Sebagai wujud menjalankan perintah Allah. Jadi bukan demi sesuatu yang berimbas balik kepada dirinya. Seperti misalnya melakukan sesuatu dengan niat agar apa yang dilakukan itu dibalas lebih banyak oleh orang yang menerima apa yang kita lakukan. Itu niat di awal sebelum
melakukan sesuatu. Ketika proses kegiatan atau proses aktivitas yang kita lakukan sudah mulai berjalan, itu kita akan menjumpai fakta kejadian yang sering sekali merubah landasan niat kita di awal. Entah sesuatu yang tidak mengenakan ataupun sesuatu yang menggiurkan. Itu sama-sama rentan menggerogoti. Tahu menggerogoti ya tikus? Menggerogoti posisi niat kita di awal tadi. Sehingga lillahi ta'ala itu bisa hancur-hancuran bahkan ketika proses aktivitas yang kita lakukan itu belum selesai, itu niatnya udah berubah. Nah, ketika di posisi seperti itu, ya berhentilah sejenak, ditata lagi niatnya. Itu terus berlangsung sampai satu periode aktivitas itu selesai. Kita tengok lagi apakah niat kita masih di koridor lillahi ta'ala atau sudah berantakan kemana-mana. Kemudian setelah satu episode aktivitas itu selesai, mungkin kita lupa pernah melakukan itu. Misalnya menolong orang, membantu orang, atau pernah puasa sekian-sekian, atau pernah sholat malam sekian-sekian. Ketika itu sudah terlaksana, yang waktunya mungkin sudah terlewat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, suatu saat bisa jadi ada fakta kehidupan yang kita alami yang mengingatkan kita akan episode yang dulu pernah kita jalankan. Ini juga bisa menjadi faktor rusaknya niat yang kita tata di awal. Misalnya yang paling mudah, kita itu dulu ikhlas menolong orang. Setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, ternyata orang yang kita tolong itu mengecewakan kita misalnya, atau mengkhianati kita misalnya, atau bahkan menghina kita misalnya. Itu faktor yang paling berat untuk tetap berada di koridor lillahi ta'ala. Mau tidak mau, kita harus kokoh bertahan menjaga niat kita dari awal sampai nanti ya selesai. Selesainya kapan? Ya mati. Itu seperti itu. Sebuah konsep yang dinamakan amal soleh, itu amal soleh yang merupakan wujud pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah mengenai karakter dohir dan batin. Ini sederhana kalau kita pelajari, tapi masuk ke dalamnya yang tidak sederhana. Karena manusia penuh dengan hawa nafsu yang kecenderungannya itu membangkang untuk mentaati Allah. Kecenderungan hawa nafsu itu adalah untuk membesarkan keakuannya, egoismenya, kemauannya. Omongannya harus dituruti, entah itu sesuai dengan tata aturan agama atau enggak. Itu kecenderungan hawa nafsu manusia.
yang tidak terlatih untuk tunduk kepada kata hati yang suci. Yang kedua, faktor kedua selain hawa nafsu adalah faktor penggoda. Faktor penggoda ini biasa disebut sebagai setan. Nah, faktor penggoda ini ada yang wujudnya itu gaib, ada yang wujudnya ya manusia. Mempunyai sifat-sifat yang menjerumuskan. Itu faktor penggoda. Kalau istilah anak muda era 90-an, bergaul dengan penjual minyak wangi ya ikut wangi. Bergaul dengan orang-orang yang menjaga koridor-koridor zahir batinnya untuk selalu taat kepada Allah, ya sedikit banyak kita akan ikut terpengaruh. Bergaul dengan lingkungan yang rusak itu ya segala macam banyak. Bisa kita lihat di media sosial, banyak orang yang gak peduli lagi tentang apakah yang diomongkan itu semakin memperbaiki iman orang, iman sesamanya, atau malah membuat bingung, membuat perpecahan, mengagungkan satu kelompok, merendahkan kelompok yang lain. Itu seperti itu. Karakter seorang hamba Allah itu adalah ada dalam pengakuan yang sering kita ucapkan ketika sholat. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, dari yang sering kita ucapkan setiap sholat 5 waktu, kita bisa bermuhasabah sendiri, apakah batiniah kita, apakah dohir kita itu masuk ke wilayah itu apa enggak. Yaitu pengakuan, kesadaran bahwa semuanya ini ya dalam rangka pengabdian kita kepada Allah. Untuk memahami itu sebenarnya gampang. Yaitu apakah yang ada di dalam batin kita, yang tersembunyi di dalam hati kita, dan apa yang maujud di dalam perilaku kita, perkataan kita, itu seiring dengan apa yang Allah dan Rasulullah gariskan atau berikan petunjuk soal itu. Karena misalnya kita beda yang di dalam, di batiniah kita sama dohiriah kita, tentu itu suatu sifat yang tercela. Busuk di dalam misalnya, tapi mulia yang ditampakkan misalnya. Atau juga sebaliknya, seolah-olah niat kita itu bagus, tapi yang dilakukan itu melanggar syariat.
melanggar aturan agama, itu ya sama saja. Jadi semuanya harus selaras. Intinya adalah jika tidak bisa berkata, jika tidak bisa berbuat yang sesuai dengan aturan agama, lebih baik ambil air wudhu, naik tempat tidur, perbanyak tidur. Itu lebih baik daripada ketika kita bangun, kata-kata yang keluar dari lisan kita itu menyusahkan orang. Ketika kita bangun, gerak-gerik badan kita itu merugikan orang lain. Jika kita bisa memiliki karakter yang seperti itu, lebih baik perbanyak tidur saja, apa-apa. Dan bukan hal mudah untuk selalu memiliki niat ketika beraktivitas, ketika beribadah, ketika berinteraksi dengan manusia lain, masuk dalam kategori sebuah wujud pengabdian kepada Allah, sebuah wujud menjalankan perintah Allah, sebuah wujud menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Itu tidak mudah. Mau seawam apa kita, mau sepinter apa kita dalam membaca teks-teks keilmuan Islam misalnya, itu sama saja. Karena sebuah amaliyah, sebuah perilaku, sebuah karakter itu muncul dari bersihnya hati. Bersihnya hati muncul dari prosentase ketaatan kita yang lebih banyak daripada kemaksiatan kita. Karakter hamba Allah itu muncul dari bersihnya hati, buah dari sebuah ketaatan. Ridhonya Allah itu wujudnya kepada makhluknya, kepada kita manusia itu adalah ketika kita salah, ketika kita maksiat, maka kita akan segera menyadari dan bertaubat. Allah ridho ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan anugerah, kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang berimbas bukan cuma sekedar bilang alhamdulillah, bukan, tapi kesadaran hati. Kesadaran hati yang penuh dengan pemahaman bahwa semua ini adalah anugerah Allah yang ada untuk bisa saya manfaatkan demi kebajikan, demi syiar agama misalnya, demi menolong orang yang membutuhkan, dan seterusnya. Bukan bilang alhamdulillah ketika dapat proyek besar, alhamdulillah ketika dapat uang besar, lalu dihabiskan kemana-mana yang tidak jelas. Buat apa? Buat kesenangan pribadi misalnya, atau buat meraih kedudukan sosial yang lebih tinggi, yang lebih mulia misalnya.
Saya kira cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan menjadi bahan muhasabah kita bersama. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbah wa salaka bi qalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya akhiri.